Baiklah, perkenalkan nama saya Haikal Saputra dengan NIM C1 di 123033 dari Prodi Bisnis Digital Universitas Jambi. Di sini saya akan melakukan presentasi resume kuliah Cyber Security Management dengan dosen pengampu Bambang Purnomo SEMM. Di sini saya akan melakukan rekap eh, poin-poin penting dari pertemuan 9 hingga ke pertemuan 15. Untuk pertemuan 9, pada pertemuan ini membahas tentang berbagai macam kebocoran data yang terjadi di nasional hingga internasional. Pada pertemuan ini, saya membahas tentang Bjorka, Tokopedia, dan BRI sebagai kasus kebocoran data nasional. Untuk internasional, saya membahas Facebook dan Equifax. Kasus kebocoran data ini terjadi karena kurangnya keamanan pada perusahaan atau badan organisasi tersebut. Para penyerang sering kali memanfaatkan celah yang luput dari mata developer, contohnya pada kasus Facebook yang bocor karena celah pada API Facebook. Kebocoran ini dapat dicegah dengan melakukan pengecekan rutin untuk mencari celah yang ada pada aplikasi. Lanjut ke pertemuan yang 10. Pada pertemuan ini membahas seputar kasus UU ITE yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Pada kasus yang ada di dalam negeri kebanyakan terjadi karena ujaran kebencian yang dilakukan pada sosial media. Selain itu, ada juga dikarenakan mengupload hal tidak pantas ke internet, mau disengaja atau tidak disengaja, yang tidak disenangi oleh pihak lain. Untuk kasus luar negeri terjadi karena beberapa hal. Ada yang dikarenakan penyadapan, penistaan agama, transaksi elektronik, dan penghinaan. Ada juga kasus UU ITE yang terjadi karena tidak sengaja mengatakan hal yang tidak pantas dan dituntut oleh pihak yang merasa dihina. Lanjut ke pertemuan yang 11, ada pada pertemuan ini membahas seputar macam-macam cyber security. Di pertemuan ini membahas two-factor authentication, secure password, regular update, antivirus, security firewall, no phishing, cyber security encryption, dan secure DNS. Cyber security ini umumnya berfungsi sebagai penghalang pertama dalam mengamankan perangkat yang dilindungi. Untuk 2FA atau dua faktor authentication berguna untuk keamanan berlapis. Secure password terdiri dari rangkaian huruf angka dan simbol, di mana kalian biasanya akan membuat password yang ada angkanya atau ada simbolnya. Terus regular update guna menutupi celah bug, ini biasa ada pada Windows Update yang dimana sering kita gunakan. Terus untuk antivirus guna mengantisipasi virus yang ada, bisa pada antivirus yang ada di komputer kalian. Firewall sebagai pembatas jaringan internal dan eksternal. No phishing guna mengantisipasi penipuan. Cyber security encryption guna menjaga keamanan yang biasa ada di WhatsApp. Dan secure DNS menjaga internet dari peretas. Semuanya berguna dalam menanggulangi kejahatan cyber. Kita lanjut ke pertemuan 12. Pertemuan ini membahas seputar tren dan perkembangan kejahatan cyber beserta dampak dan pencegahannya. Tren kejahatan cyber saat ini mencakup serangan ransomware, phishing berbasis AI, serta penyalahgunaan deepfake dan malware pada perangkat mobile, IoT, dan sistem infrastruktur penting. Upaya pencegahan kejahatan cyber melibatkan kombinasi edukasi teknologi dan kebijakan. Adapun dampak dari kejahatan cyber yaitu kerugian finansial, kehilangan data, kerusakan reputasi, gangguan operasional, ancaman keamanan nasional, dan penyalahgunaan identitas. Mempelajari perkembangan serta tren kejahatan cyber sangatlah penting mengingat hampir segala aspek menuju ke digitalisasi. Sehingga memiliki pengetahuan dasar tentang kejahatan cyber sangatlah berharga. Kita lanjut ke pertemuan 13. Pada pertemuan ini membahas tentang pentingnya keamanan cyber dalam melindungi sebuah perusahaan atau organisasi. Keamanan yang lemah dapat membuat celah bagi penyerang untuk mengambil data penting perusahaan. Data yang bocor merugikan baik dari sisi perusahaan maupun konsumen. Dari perusahaan dari perusahaan akan kehilangan kepercayaan dari konsumen. Bocornya data mereka dan dari konsumen bocornya data mereka ke orang yang tidak bertanggung jawab karena kelalaian perusahaan tadi. Keamanan digital dapat berupa firewall yang mencegah peretasan dan keamanan fisik berupa cadangan listrik agar ketika ada pemadaman tetap terjaga. Secara keseluruhan, keamanan cyber sangatlah penting karena dapat mempengaruhi laju operasional dan kehilangan data pelanggan. Untuk lanjut ke pertemuan ke-14. Pada pertemuan ini kita membahas tentang peran AI dalam memodifikasi landscape kejahatan cyber. AI dapat digunakan dalam dua hal, dari segi penyerang dan pertahanan. Dari segi penyerang ada phishing pintar, malware pintar, dan tentunya deepfake. Dari sisi pertahanan ada deteksi anomali, respon otomatis, dan prediksi serangan. Adapun tantangan dalam deteksi malware, evolusi, dan kekurangan data membuat AI sulit untuk terus beradaptasi dengan macam-macam serangan yang ada. Supervised learning
Ini berguna untuk membuat AI belajar akan pattern yang ada pada serangan. Supervised learning membutuhkan data yang dilabeli, sedangkan unsupervised learning tidak perlu. Keduanya berguna dalam melatih AI. Unsupervised berguna dengan akurasi tinggi, sedangkan supervised berguna dengan fleksibilitasnya yang cocok dengan serangan baru. XAI adalah pendekatan AI yang fokus agar model AI dapat dijelaskan secara manusiawi. By the way, XAI berarti Explainable AI. Kita lanjut ke pertemuan 15. Pada pertemuan ini membahas tentang manajemen risiko cyber yang melibatkan identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, dan pemantauan risiko untuk melindungi aset digital organisasi dari ancaman yang terus berkembang. Pencurian data, phishing, dan serangan ransomware dapat berdampak serius secara operasional dan finansial yang berarti penting untuk memahami perbedaan antara aset, ancaman, dan kerentanan, serta menerapkan strategi penanganan risiko yang tepat seperti mitigasi risiko dan risiko pemindahan. Hal tersebut membantu organisasi mengurangi kemungkinan penyerangan serta meminimalisir dampaknya dan memastikan keberlangsungan bisnis di era digital yang penuh dengan kejahatan cyber. Mungkin itu saja hasil presentasi saya tentang poin-poin penting dari pertemuan 9 hingga 15. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Ekal Saputra, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.